Sampai ini pakai working ya. Oke, baik, silakan Bapak. Bapak Ibu, Bapak mohon izin saya menggunakan ini dan mohon izin saya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar lama. Cakep. Ke pasar lama belinya durian. Cakep. Mohon izin saya memang stok lama, tapi insya Allah materinya nggak akan kalah keren. Wah. Kesana kemari ke Banjarmasin. Cakep. Bapak Ibu Dewan Joni, mohon izin. Di depan saya mencoba membawakan praktik baik saya berjudul Disorpan Litera berbasis Android. Ya, Disorpan Litera berbasis Android ini merupakan akronim dari pembelajaran diferensiasi melalui pembuatan short movie nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan literasi numerasi. Ya, ini hanya sekedar perkenalan saja. Nama saya Fazil SPD MSI, saya guru. Insya Allah saya pernah berprestasi juara 1 anugerah konstitusi, prestasi tingkat provinsi Banten dan nasional. Kemudian tahun lalu, tahun ini di awal kemarin saya berprestasi di P3C Award 2024. Terima kasih Bapak Ibu dan Juli. Di sini saya membawakan Disorpan Litera itu ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, implementasinya. Seperti apa praktik baik ini mengimplementasikannya. Kedua, aplikasinya. Di depan Bapak Ibu sudah saya sebarkan barcode yang ada di depan ini sama saja ya. Itu nanti tinggal di-scan, nanti akan keluar aplikasi yang dimaksud. Pertama saya akan jelaskan implementasi Disorpan Litera. Nah, mengenai Disorpan Litera ini diawali dari sebuah peran saya sebagai guru pamong dalam proses PPG. Ya, dimana dalam sebagai guru pamong tersebut dalam PPG kita ketahui bahwa ada dua sumber daya manusia dalam PPG, ada dosen dan tenaga pendidikan. Dosen dibantu guru pamong, di sanalah fungsi dan peran saya. Sebagai guru pamong saya bertugas mendampingi, membimbing dan mengevaluasi peserta PPG. Yang kemudian di dalamnya 3 hal kegiatan saya, yaitu terlibat dalam pendalaman materi 1 minggu kurang lebih, pengembangan perangkat pembelajaran kurang lebih 2 minggu, kemudian praktek pembelajaran inovatif kurang lebih atau PPL 2 mingguan lebih, terjadi selama 2 siklus. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi ini juga penting ya, kan? Makanya saya menerapkan praktik baik ini. Yang ketiga, ada secara komprehensif itu studi dari PISA bahwa Indonesia 10 tahun ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan, dan hasil PISA juga memperlihatkan penurunan hasil dari belajar secara internasional. Lalu 2018 sampai 2022 di sini Indonesia mengalami kenaikan hanya 5 sampai 6 posisi. Yang keempat, Indonesia itu mengalami pandemi Covid, dunia internasional juga, makanya terjadilah lost learning, butuh pendidikan pembelajaran seperti yang saya terapkan ini. Kemudian keempat, berdasarkan hasil web rapor pendidikan di sekolah saya, ternyata hasil literasi itu yang termasuk kategori rendah. Makanya saya munculkan pembelajaran yang saya ambil sekarang, yaitu Disorpan Litera. Yang kelima, dari hasil PPD SMN 1 Keramat Batu juga diketahui bahwa kita perlu peningkatan kompetensi dan lain-lainnya ya. Kemudian tantangannya, Pak Bu, pembelajaran Disorpan Litera ini belum pernah diterapkan dimanapun. Seluruh Indonesia, Bapak Ibu bisa cek di Google dan lain-lain. Kemudian dikhususkan tentang Pancasila, lalu kita literasi numerasi, lalu ini korelasi langsung dengan tujuan profil pelajaran Pancasila, tujuan pendidikan nasional. Nah, sebagai peran guru kita mengedepankan suara siswa. Makanya di sini saya cuma bukan berdasarkan dari hasil kerja saya di PPG, tapi juga berdasarkan suara siswa, pilihan siswa dan kepemilikan murid. Ini barcode seperti ini berarti menunjukkan bukti dukung yang saya terapkan, yang saya siapkan. Nah, tantangannya dalam implementasi, 1, lakukan pembentukan tim, pelatihan, proses kreatif. Di sini proses kreatif membuat literasi di sini kumpul semua di Pabu. Kemudian produksi, pembuatan film, pasca produksi, edit, penayangan, sharing semua, bahkan orang tua siswa. Lanjut, kemudian ini hasil implementasinya, bukti-buktinya, dan ini dampaknya saya sebarkan melalui, mohon maaf, kebetulan saya ketua MGMP di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, dan MGMP Pendidikan Pancasila saya. Jadi saya sebarkan melalui kegiatan di MGMP untuk praktik baik ini. Banten ya, mohon maaf. Kebetulan saya ketuanya. Kemudian ini data-data web rapor pendidikan, dan ini hasil implementasi praktik baik berdasarkan data yang awalnya hanya poin itu 18-15, setelah dilakukan proses akhir setelah pembelajaran ini memunculkan kenaikan signifikan.
signifikan. Alhamdulillah akhirnya positif. Nah ini dampak disorban Livret Litera. Siswa lebih semangat, motivasi bagus, lebih paham dalam melaksanakan pembelajaran, memudahkan guru melaksanakan pembelajaran, dan dapat diakses melalui HP Android. Wali murid dapat memantau pembelajaran anak Android, kemudian sudah didiseminasikan. Nah, terakhir ini Pak Bu refleksinya. Ternyata bermanfaat sekali ya. Satu persatu ini dukungan dari teman-teman sangat perlu. Yang terakhir mohon maaf, langkah menggunakan aplikasinya. Bapak Ibu itu ada di handphone. Ketika pertama buka handphone ini, lalu kemudian Google terapkan ini, tinggal ketik aplikasi ini lalu diinstal, akan nanti muncul begini. Nama aplikasi Android yang nanti setelah diinstal jadinya begini. Ya nanti tampilannya begini. Mohon maaf sementara karena masih approve, jadi ini saya masih setting gambar, ada gambar saya, jamuri dan lain. Nanti setelah jadi, insya Allah saya sedang mendaftarkan di Google Play Store. Jadi insya Allah nanti sedang proses Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.